الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم صل وسلم على خير النبيين وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatidz, para tokoh masyarakat, segenap pengantar jenazah dan tamu undangan yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan sore yang sejuk ini kita bisa menunaikan tugas kemanusiaan kita, mengantarkan saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dulu dari kita, mengantarkannya ke makbarah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridai apa yang kita lakukan pada kesempatan sore hari ini. Pertama kali izinkan saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua para pengantar jenazah, para tamu undangan, tetangga, keluarga yang sudah dengan ikhlas membantu kami di dalam proses memandikan, mengkafani, mensalati sampai kepada proses memakamkan almarhum pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi balasan yang sebaik-baiknya buat kita semua. Jazakumullahu khaira al-jaza. Dan segala puji bagi Allah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan berbagai macam nikmat karunia, taufik, hidayah, nikmat kesempatan dan sehat, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir di sini dalam rangka memakamkan almarhum saudara kita Pamanda Hamdan yang pada saat ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pengantar jenazah rahimakumullah, kematian sebagaimana kita maklumi bersama adalah sebuah kepastian yang tidak ada kompromi dan tidak ada penundaan. Tidak ada orang yang bisa lari dari kematian. Dan kematian pun tidak akan memilih orang yang uzur dan orang yang sehat. Kematian juga tidak pilih bayi, muda, tua, laki, perempuan. Seperti itulah kematian, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8 yang sempat dibacakan tadi. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya dia akan pasti menemukanmu. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan kepada kita apa-apa yang sudah kita perbuat selama berada di dunia ini. Jamaah, para pengantar jenazah rahimakumullah, kematian ini adalah merupakan salah satu gerbang memasuki alam baru. Sekaligus adalah sebagai pertanda bahwa kesempatan kita untuk membangun surga kita di akhirat nanti itu sudah habis. Bagi yang meninggal, tetapi masih bisa lewat kita yang masih hidup ini bisa memperbesar peluang dia untuk apa? Dipermudah jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke surga. Salah satunya adalah dengan kita memintakan ampun kepada almarhum yang sudah lebih dulu mendahului kita. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man istaghfara lil mu'min falahu hasanah."
Barang siapa yang memintakan ampun kepada orang yang beriman, maka baginya satu kebaikan. Ya, memintakan ampun ini adalah merupakan satu kebaikan. Kalau semua kita orang beriman selalu memintakan ampun kepada saudara kita, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup, buat kita itu juga luar biasa besarnya pahala yang bisa kita raih dari amal ini. Makanya jangan sampai pernah ada di antara kita yang masih hidup ini menganggap remeh, menganggap kecil, ya, memintakan ampun kepada saudara-saudara kita baik yang masih hidup maupun yang. Bayangkan kalau seandainya selalu kita mengatakan memintakan ampun kepada Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, itu artinya kita sudah berbuat baik kepada semua orang beriman sejak dulu zaman Nabi Adam sampai nanti pada hari kiamat. Kemudian bukan hanya dihitung satu, tetapi akan dihitung oleh Allah satu kali kita memintakan ampun itu adalah 10 kali lipat. Nah, ini adalah pahala yang besar sekali. Buat yang mati itu adalah menjadi peluang besar buat dia untuk memperluas jalannya ke surga. Buat kita yang masih hidup juga memperbesar pahala kita, dan itu juga sama. Nanti di akhirat juga akan memperlebar jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagaimana kita maklumi bahwa manusia ini adalah mahallul khata' wan nisyan. Akan tetapi dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah si hamba itu sering-sering mengucapkan istighfar dan bertaubat kepada Allah, selesai urusannya. Yang berat kata para ulama adalah ketika ada dosa yang berhubungan dengan manusia. Kadang dosa ini disengaja dan juga kadang-kadang tidak disengaja. Kadang dosa itu kita melakukannya secara ikut-ikutan. Nah, karenanya saya ingin mengingatkan kepada kita yang masih hidup ini, mari. Barangkali ada di antara di masa almarhum hidup ini pernah juga yang menyinggung kita, andaikan kita dengar, tapi mudah-mudahan tidak. Tetapi namanya manusia. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan kepada kita semua, mari kita maafkan almarhum ini. Karena memaafkan ini adalah salah satu cara kita menolong dia nanti di akhirat. Karena kalau seandainya ada dosa almarhum kepada kita, kita tahu maupun tidak tahu, kemudian belum sempat dia meminta maaf, itu nanti di akhirat akan tetap diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya mari kita berbaik hati. Ya, kita tahu maupun tidak, ya, kita maafkan dosa-dosa almarhum ini. Dan inilah cara kita yang kedua untuk apa? Berbuat baik dan menolong saudara kita yang sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah ini. Ya, karena memang sifat orang beriman adalah wal'afina 'anil nas. Orang beriman itu harus menjadi pemaaf kepada saudara-saudaranya yang beriman. Tidak boleh memelihara dendam, tidak boleh memelihara benci. Kalaupun misalnya benar itu pernah terjadi, dilakukan misalnya oleh orang yang mendahulu kita. Tetapi demi menolong diri kita, demi menolong orang yang lebih dulu mendahulu kita, maka kita harus mau tidak mau harus memaafkan saudara kita. Nah, karena pemaafan kita ini adalah bentuk aun kita, pertolongan kita kepada saudara kita. Allahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama si hamba itu juga menolong saudaranya. Nah, karena itu bukan perkara yang mudah buat seorang yang sudah meninggal dunia untuk meminta maaf kepada banyak orang. Belum lagi apa perbuatan yang kita lakukan, misalnya dengan mengomongkan orang lain, membicarakan orang lain, membenci, dan di dalam hati kita itu tidak pernah kita omongkan dan kita juga tidak pernah mencatatnya dalam buku kita. Nah, maka sangat sulit buat kita untuk terbebas dari namanya dosa kepada sesama manusia. Oleh karena itu saya tegaskan bahwa penting buat kita cara yang kedua
cara kita membantu saudara kita adalah dengan kita memaafkannya. Karena sikap memaafkan ini pernah diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di ketika Ibnu Katsir menafsirkan surat salah satu ayat dalam Al-Quran, yang doa ini, ayat ini adalah berupa doa yang sering kita baca. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya. Jadi ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menceritakan seorang sahabat yang penampilannya sangat sederhana dan biasa, tetapi dalam 3 hari secara berturut-turut disebut oleh Allah, oleh Rasulullah sebagai akan datang kepada kalian seorang hamba Allah yang calon penghuni surga. Sampai 3 hari, tetapi penampilan orang itu tidak meyakinkan para sahabat yang melihat orang itu. Sehingga salah seorang dari sahabat yang hadir pada 3 hari itu penasaran, apa gerangan amalan orang ini kok sebegitu hebatnya dia, sampai dia oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah diklaim sebagai apa? Calon penghuni surga sejak di dunia. Nah, singkat cerita, kemudian ada seorang sahabat yang datang ke rumah, sahabat yang biasa tetapi sudah disebut sebagai penghuni surga ini. Ya, dia ingin cari tahu apa sebenarnya amalan orang, apa rahasianya. Sampai dia nginep di rumahnya dan dia intip di waktu dia bangun tengah malam sholat malam tahajud. Ini sahabat ini, dia tidak melihat tuan rumah bangun juga untuk sholat tahajud. Dia tidak juga melihat aktivitas orang ini banyak tilawah. Di siang harinya dia tidak juga melihat orang ini melaksanakan puasa misalnya, seperti yang dia bayangkan. Ternyata memang tidak ada amalan-amalan yang istimewa. Sehingga suatu saat dia bertanya, terus terang kehadiran saya di sini sebenarnya alasan saya tidak seperti yang saya ungkapkan di awal. Saya sampaikan hajat saya untuk menginap di rumah saudara, katanya. Tetapi saya berbohong, karena saya ingin tahu sebenarnya apa rahasia Anda, apa amal Anda yang Anda lakukan sehingga Rasulullah menyebut Anda sebagai calon penghuni surga. Nggak ada. Ya, amal saya seperti apa yang Anda lihat itu saja. Serius ini nggak ada. Enggak. Ya, sampai kemudian kalau begitu saya pamit, saya mau pulang. Nah, begitu si sahabat ini berangkat pulang, baru melangkah berapa langkah, sini sebentar, balik dulu sebentar. Ya, kemudian dia kasih tahu, memang sebenarnya amalan saya seperti apa yang saudara lihat. Jadi tidak ada yang istimewa. Tetapi saya punya amalan yang setiap malam saya lakukan. Apa itu amalan? Yaitu sebelum saya tidur saya bermuhasabah diri. Dan di antara muhasabah diri saya adalah saya bersihkan hati saya. Jangan sampai ada satu noda pun di dalam hati saya rasa kebencian, iri dengki kepada saudara-saudara saya seiman. Ini yang saya lakukan setiap malam. Artinya apa? Dia memaafkan kalaupun seandainya ada orang yang nyata-nyata benci atau menggibah dia, nyakitin dia, menzalimi dia, dia maafkan semuanya setiap menjelang dia tidur. Nah, ini yang menjadi amalannya. Karenanya tadi saya sampaikan, ya penting buat kita untuk melatih diri, untuk terus-menerus memudahkan diri kita untuk memaafkan orang lain. Karena sekali lagi kita adalah mahallul khata' wan nisyan. Sulit buat kita untuk menghindar dari dosa. Nah, karena itu ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kemudian yang terkait dengan kehidupan almarhum barangkali di masa hidupnya, karena dia adalah ingin hidup, menghidupi keluarga, anak-anak, sehingga mungkin ada transaksi jual beli dan lain sebagainya, itu yang membuat dia ada hubungan hutang piutang. Maka mohon kepada para warga masyarakat Terujuk ataupun yang lainnya yang tahu, mungkin ada almarhum ini punya hubungan hutang dengan orang lain, maka silakan menghubungi keluarga. Tapi sebaiknya kalau memang hutang itu kecil, maka alangkah baiknya, dan itu akan menjadi kebaikan yang luar biasa buat kita yang masih hidup. Kalau kecil nilainya, dihalalkan dan dimaafkan saja. Nah, supaya nanti kita juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan penghalalan dan kemudahan dari banyak orang. Nah, kemudian terakhir mari kita doakan kepada almarhum. Mudah-mudahan
amalnya, segala amal soleh, amal kebaikannya selama di dunia ini semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburannya, kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu calon penghuni surga. Dengan mari kita bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.